Halo Kak, selamat siang. Gimana Kak kabarnya hari ini? Selamat siang Kak, Alhamdulillah kabarnya cukup baik. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa nih Kak? Aku naik motor pribadi sih Kak. Begitu, baik. Eh, Sebelumnya saya berterima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu untuk hadir kembali pada sesi konseling hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa segala hal yang kita bicarakan dalam sesi konseling nanti ini tetap bersifat rahasia. Jadi kakak tenang aja, kakak masih bisa bebas untuk mengeluarkan apa yang ingin kakak ungkapkan. Dan sesi kita akan berlangsung sekitar 30 menitan. Apakah kakak sudah merasa nyaman untuk memulai dan merasa nyaman dengan duduknya? Iya Kak, saya sudah merasa nyaman dan udah siap juga. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai membahas lebih lanjut lagi, saya ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Bagaimana dengan keadaan kakak setelah konseling kita yang sebelumnya? Apakah perasaan kakak hari ini beberapa akhir ini membaik? Saya merasa sedikit lebih tenang sih Kak dibanding sebelumnya. Jadi kakak sudah mulai merasa sedikit lebih tenang ya sekarang. Kalau gitu boleh diceritakan apa yang membuat kakak merasa sedikit lebih tenang sekarang? Setelah sesi kemarin, saya jadi lebih sadar kalau ternyata yang membuat saya tertekan itu bukan cuma tugasnya aja, tetapi juga karena saya terlalu memikirkan semuanya sekaligus. Kayak gitu, Kak. Oh, jadi dari sesi sebelumnya itu kakak udah mulai menyadari mengenai tekanan apa sih yang kakak rasakan itu, dan juga bukan hanya berasal dari tugasnya yang cukup banyak, tapi juga dari bagaimana cara kakak memandang dan menghadapi tuntutan tugas tersebut juga ya kak. Iya, Kak, bener banget. Baik. Kalau begitu, waktu itu kita sempat membahas mengenai beberapa langkah kecil yang bisa kakak coba nih. Kayak membuat daftar prioritas tugas, mengurangi kebiasaan menunda tugas. Sebelumnya apa kakak sudah sempat mencoba menerapkannya? Iya, Kak, saya mulai membuat daftar tugas berdasarkan deadline-nya. Jadi lebih teratur juga sih pas waktu pengerjaan tugasnya. Baik, jadi kakak sudah mulai lebih teratur untuk menerapkannya juga ya. Lalu saat kakak mencobanya itu bagaimana pengalaman kakak setelah mencoba hal tersebut? Awalnya agak bingung, tapi lama-lama saya jadi tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Jadi tidak terlalu panik sih. Baik. Kalau begitu, membuat prioritas dengan hal tersebut itu udah bisa membantu kakak buat melihat tugas mana yang lebih diutamakan dan juga lebih terstruktur ya kak ya. Iya Kak, aku merasa lebih terstruktur sih kalau memakai metode itu. Baik. Kalau begitu, selain membuat daftar tugas, apakah ada hal lain yang sempat kakak lakukan juga sebelumnya? Saya juga mencoba berhenti belajar kalau sudah terlalu lelah. Biasanya saya istirahat sebentar atau sholat dulu. Pas malam juga eh, pengerjaan tugasnya nggak sampai pagi-pagi buta. Biasanya jam 10 udah aku selesain dan lanjut tidur. Baik, jadi kakak udah juga menerapkan tentang me time-nya kakak juga ya. Kakak sudah mengikuti pola hidup yang lebih baik juga, dan sholat dan tidurnya juga lebih baik. Kalau begitu, pengaruh hal tersebut terhadap diri kakak itu apa kak? Untuk pengaruh, saya merasa lebih ringan sih. Setelah istirahat juga saya lebih bisa fokus lagi mengerjakan hal-hal selanjutnya. Baik, saya juga cukup senang mendengar
mengenai perkembangan kakak juga, dan kakak sudah mulai memberi kesempatan pada diri sendiri untuk beristirahat, dan hal tersebut itu juga merupakan sebuah langkah yang baik bagi kakak. Em, Lalu selanjutnya, kalau kita bandingkan mengenai kondisi kakak pada sebelumnya di sesi pertama, apakah tingkat tekanan akademik yang sedang kakak rasakan ini saat ini masih sama seperti sesi sebelumnya, atau berkurang, atau malah justru bertambah, Kak? Sebenarnya masih ada sih Kak, tetapi menurut saya sudah sedikit berkurang karena eh, itu tadi udah menerapkan hal-hal yang kemarin Kakak sarankan. Jadi sudah lumayan lebih baik ya. Lalu menurut kakak sendiri, apa yang membuat tekanan tersebut bisa berkurang, Kak? Karena sekarang saya tidak lagi melihat semua tugas itu sebagai sesuatu beban yang besar. Saya mencoba mengerjakannya satu persatu terlebih dahulu. Baik, lalu dari cara berpikir yang telah kakak terapkan mengenai tugas dan juga mulai berubah juga ya. Kalau begitu, dari yang sebelumnya terasa sangat menumpuk untuk tugas-tugasnya, sekarang sudah mulai bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil begitu ya, Kak ya? Iya, benar begitu Kak. Lalu apakah tekanan itu muncul lagi, dan ketika tekanan itu muncul, apa yang biasanya kakak lakukan sekarang? Yang saya terapkan itu saya lihat lagi dari daftar tugas yang sudah saya buat. Terus saya mulai dari yang paling mudah dulu, terus lanjut ke yang menurut saya itu susah pengerjaannya. Baik. Jadi itu hal tersebut juga udah lumayan membantu ya dengan cara-cara yang telah kakak lakukan juga. Iya Kak, lumayan membantu. Saya jadi tidak terlalu bingung harus mulai dari mana. Baik. Kalau begitu, selain perubahan dari kakaknya mengenai mengatur tugas dan lain-lainnya, apakah ada perubahan lain dari kakak yang kakak rasakan? Misal seperti kakak tadi sempat membahas mengenai pola tidur kakak, jadi kayak kualitas tidurnya bagaimana, atau konsentrasi, atau juga suasana hati kakak yang kakak rasakan? Tidur saya itu masih kadang masih larut, tetapi sudah tidak sesering dulu. Nah, karena sudah gak sesering dulu nih, jadi pas bangun itu melakukan aktivitas jadi bisa lebih berkonsentrasi. Terus suasana hati juga membaik, nggak stres pas pengerjaan tugasnya. Baik. Jadi walaupun kakak masih kadang tidurnya tuh agak malam dan juga, tapi itu juga udah nggak sesering dulu, jadi perkembangan mengenai tubuh kakak juga lumayan membaik juga ya, Kak. Kalau begitu berarti sudah ada perubahan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kakak harapkan, begitu? Iya Kak, saya udah mulai ngerasa ada perubahan meski belum sepenuhnya sesuai. Baik, lalu selanjutnya, bagaimana dengan konsentrasi kakak di saat kakak sedang menjalani kuliah? Saya merasa jauh lebih baik sih. Walaupun kadang masih kepikiran tugas, tetapi tidak separah sebelumnya. Baik-baik. Jadi sudah lebih baik juga ya. Eh, yang saya tangkap ini bahwa perkembangan positif yang ada pada diri kakak ini sudah mulai ada, walaupun prosesnya masih cukup berlangsung juga ya, Kak ya, sampai sekarang. Iya Kak, benar begitu. Kalau begitu, dari semua perubahan yang telah kakak rasakan setelah sesi pertama, eh, apakah ada perubahan yang menurut kakak ini paling berarti?
saya jadi tidak terlalu menyalahkan diri sendiri kalau belum bisa menyelesaikan semua tugas dalam satu hari. Baik. Itu juga udah termasuk perubahan yang cukup besar, Kak. Karena kakak juga berarti sudah mulai memberikan ruang bagi diri sendiri dan juga tidak menuntut diri secara berlebihan juga seperti sebelum-sebelumnya. Iya, Kak, saya jauh merasa lebih lega lagi dari sebelum-sebelumnya. Baik. Kalau menurut kakak sekarang, apa hal yang bisa membantu kakak hingga bisa berpikir seperti hal tersebut? Saya ingat waktu kemarin kakak bilang kalau perubahan itu gak selalu harus dari hal yang besar. Yang penting saya lakukannya itu sedikit demi sedikit, namun mempunyai hasil dan dampak yang lebih bagus lagi. Baik. Itu juga ternyata cukup berpengaruh juga ya untuk kakak ya. Saya cukup senang juga dengan kalimat tersebut, ternyata bisa membantu kakak juga. Dan saya juga melihat bahwa usaha yang kakak lakukan tersebut juga sangat-sangat berperan besar juga dalam perubahan kakak saat ini. Lalu walaupun sudah ada perkembangan pada diri kakak, apakah masih ada hal lain yang sampai sekarang ini menurut kakak itu terasa sulit untuk kakak hadapin? Menurutku masih ada sih, Kak. Misal kalau ada tugas yang datangnya itu bersamaan, kayak dosen satu ngasih tugas ini, terus dosen dua pada hari itu juga ngasih tugas yang jaraknya gak jauh-jauh. Nah, di situ saya tetap mudah panik. Jadi pada saat deadline yang bersamaan itu juga kakak masih masa muda panik, tapi itu juga masih termasuk hal yang wajar. Tapi situasi tertentu juga masih bisa membuat tekanan yang cukup kuat pada diri kakak juga ya. Iya, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kakak sudah menceritakan mengenai perkembangan yang telah kakak alami dengan jujur. Dan saya juga sudah melihat ada beberapa perubahan positif yang bisa berhasil kakak lakukan. Namun meskipun hal hal tersebut juga tentu masih ada tantangan tersendiri yang perlu kita bahas lebih lanjut. Pada sesi hari ini, saya ingin kita mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana situasi yang masih membuat kakak merasa tertekan. Jadi sehingga kita bisa mencoba mencari strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kakak. Dan apakah kakak sendiri bersedia melanjutkan ke pembahasan tersebut? Iya, Kak, saya bersedia. Baik, tadi kakak sudah mengatakan bahwa tekanan biasanya muncul ketika beberapa tugas ini memiliki deadline dalam waktu kebersamaan seperti yang tadi kakak bahas. Selanjutnya saya ingin memahami lebih jauh mengenai apa biasanya yang langsung muncul di dalam pikiran kakak ketika melihat tugas-tugas tersebut. Pikiran pertama saya biasanya saya tidak sanggup menyelesaikan semuanya sih, Kak. Baik, jadi pikiran yang langsung muncul dalam pikiran kakak itu adalah mengenai saya tidak sanggup untuk menyelesaikan semuanya, begitu. Apakah betul? Iya, Kak, betul begitu. Ketika pikiran itu muncul, apa yang kakak rasakan? Saya ngerasa cemas, panik. Terus kalau ada tugas yang menurut saya susah, kadang itu saya bisa sampai ingin menangis. Baik-baik. Lalu biasanya apa yang kakak lakukan ketika sudah merasakan hal tersebut? Saya biasanya diam sih. Saya lihat tugasnya terus, tapi tidak mulai mengerjakan.
Hmm, jadi pikiran tersebut membuat kakak merasa cemas, kemudian dari kecemasan itu justru membuat kakak sulit untuk memulai mengerjakannya juga ya kak ya? Iya benar Kak. Eh, di sini saya penasaran, menurut kakak apakah selama ini pernah ada pengalaman ketika akhirnya kakak berhasil menyelesaikan tugas meskipun awalnya merasa tidak sanggup? Pernah, malah sering sebenarnya. Hmm, menarik. Jadi meskipun pikiran kakak mengatakan saya tidak akan mampu menyelesaikan semuanya, kenyataannya beberapa kali kakak juga masih tetap berusaha untuk menyelesaikannya, begitu? Iya juga Kak. Lalu menurut kakak, mengapa pikiran itu tetap sering muncul? Saya itu takut kalau hasil dari tugas-tugas yang saya kerjakan itu nanti hasil atau nilainya jelek. Apa apa yang akan terjadi jika tugas yang kakak kerjakan itu nilainya tidak sesuai dengan harapan? Nilai saya akan turun. Ah, kalau nilai turun, apa artinya bagi kakak saat merasakannya? Artinya bagi aku berarti saya merasa gagal. Baik, ketika mengatakan gagal, menurut dari persepsi kakak itu maksudnya bagaimana? Saya merasa tidak cukup pintar dibandingkan teman-teman saya. Jadi hal ini tuh nggak hanya mengenai soal nilai saja, tapi menurut kakak mungkin nilai itu menjadi ukuran bagaimana kakak menilai diri sendiri juga ya. Iya Kak. Kalau begitu saya ingin mencoba mengajak kakak untuk melihatnya dari sudut pandang yang lain nih. Menurut kakak, apakah satu nilai yang kurang baik sudah cukup menggambarkan seluruh kemampuan seseorang? Kalau dipikir-pikir tidak juga sih. Jadi misalkan nih kak, ada teman kakak mendapatkan satu nilai yang kurang baik, apakah kakak akan langsung menganggap, dia sepertinya kurang pandai, apakah begitu? Enggak juga sih Kak. Baik, kalau begitu lalu mengapa sebelumnya kakak ketika itu terjadi pada diri kakak, kakak menyimpulkan bahwa saya merasa gagal? Saya baru sadar saya lebih keras kepada diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Baik, terima kasih kakak juga sudah menyadari hal tersebut. Dan kesadaran seperti ini tuh merupakan sebuah langkah yang sangat penting juga. Lalu menurut kakak, standar yang kakak ingin berikan kepada diri sendiri selama ini tuh apakah terlalu tinggi? Mungkin iya. Mungkin kakaknya bisa menceritakan seperti apa standar yang kakak miliki? Saya merasa semua tugas harus selesai tepat waktu. Nilainya itu harus bagus dan saya tidak boleh mengecewakan dosen maupun orang tua. Lalu bagaimana perasaan kakak ketika misalkan ada salah satu hal tersebut yang tidak tercapai? Saya langsung menyalahkan diri sendiri. Oke, di sini saya mendengarkan kata yang dari kakak ucapkan adalah kata harus, yang dimana itu cukup sering muncul dari cerita yang kakak berikan pada saya, seperti saya harus selalu bisa, terus saya harus mendapatkan nilai yang bagus, saya juga tidak boleh gagal. Namun menurut kakak, apakah semua tuntutan itu realistis dan untuk memenuhi kebutuhan kakak setiap saat? Kalau dipikir lagi mungkin tidak. Kalau boleh saya tahu alasannya mengapa? Karena setiap semester tantangannya berbeda. Kadang memang ada mata kuliah yang lebih sulit. Baik, betul. Jadi kemungkinan bahwa bukan kemampuan kakak yang kurang, akan tetapi
Memang situasinya sedang lebih menantang saja. Iya kak. Saya ingin mengajak kakak melakukan latihan singkat. Kalau pikiran lama kakak ini adalah kalau saya tidak bisa menyelesaikan semua tugas dengan sempurna, berarti saya merasa gagal. Menurut kakak, adakah kalimat lain yang lebih seimbang? Mungkin kalimatnya itu, kalau saya belum bisa menyelesaikan semuanya hari ini, bukan berarti saya gagal. Saya hanya perlu mengatur ulang prioritas dari tugasnya. Baik, lalu bagaimana perasaan kakak saat mengatakan kalimat tersebut? Sebenarnya lebih kerasa ringan sih. Menurut kakak seberapa yakin kakak terhadap kalimat tersebut, kalimat positif tersebut? Kalau menggunakan skala atau penilaian 0 sampai 10, seberapa yakinkah kakak dengan hal tersebut? Mungkin sekitar di angka 7. Baik. Jadi menurut saya itu juga sudah menjadi awalan yang baik. Lalu selain memikirkan tentang nilai, apakah ada pikiran lain yang sering muncul juga di pikiran kakak? Begitu. Saya sering membandingkan diri dengan teman. Biasanya membandingkan diri itu dalam hal seperti apa nih kak? Teman saya itu kelihatannya bisa ikut organisasi, terus IPK-nya tinggi, masih punya waktu jalan-jalan juga. Sedangkan saya merasa selalu di bawah tekanan dan merasa kewalahan. Baik, ketika kakak melihat teman-teman kakak seperti itu, apa yang langsung muncul di dalam pikiran kakak? Saya merasa kalau saya tertinggal dari mereka. Apakah kakak mengetahui seluruh perjuangan dari teman kakak tersebut sebelumnya? Sebenarnya tidak juga sih. Jadi bisa jadi kakak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi tidak melihat proses yang mereka lalui juga, begitu? Iya benar kak. Kalau begitu, menurut kakak, apakah membandingkan diri dengan orang lain selama ini lebih banyak membantu atau justru memberikan tekanan semakin besar pada diri kakak sendiri? Sejujurnya hal itu membuat saya semakin tertekan. Apa yang mungkin bisa kakak lakukan ketika mulai membandingkan diri kakak lagi? Mungkin saya bisa mengingat bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Baik, hal tersebut juga merupakan cara berpikir yang lebih realistis juga ya kak ya. Lalu dari pembicaraan kita hari ini, saya sudah melihat ada beberapa pola pikir yang cukup sering memicu tekanan akademik pada diri kakak. Yang pertama mengenai tadi keyakinan bahwa saya harus sempurna, lalu menganggap kegagalan itu seperti gagal sepenuhnya, dan juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana pendapat kakak mengenai rangkuman tersebut? Saya setuju. Selama ini saya memang lebih banyak ditekan oleh pikiran saya sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang lain itu nggak ada yang menekan saya sekeras diri saya sendiri. Baik, terima kasih karena kakak sudah sangat terbuka selama berjalannya sesi ini dengan kesadaran terhadap pola pikir yang telah kakak pikirkan sebelumnya, merupakan langkah awal yang penting juga sebelum kita belajar untuk mengubah hal tersebut dengan bertahap juga ya kak ya. Lalu terima kasih sebelumnya kak, dari pembicaraan kita tadi kita sudah mengetahui bahwa tekanan akademik yang telah kakak rasakan ini bukan hanya berasal dari banyaknya tugas yang selama ini menumpuk, tetapi juga mengenai dari pola pikir seperti saya tidak akan mampu menyelesaikan semuanya, lalu saya harus sempurna, saya merasa nilai jelek itu merupakan hal yang gagal, dan juga kebiasaan mengenai membandingkan diri dengan orang lain juga.
Menurut kakak, dari beberapa hal tersebut, bagaimana yang paling ingin kakak ubah terlebih dahulu? Saya ingin mengurangi kebiasaan menunda tugas dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Baik, jadi menurut kakak, langkah kecil apa yang realistis untuk dilakukan di saat minggu-minggu ini? Saya ingin kembali membuat daftar tugas, tapi kali ini saya juga ingin menentukan jam untuk mulai mengerjakannya. Jadi tidak secara tiba-tiba saya ingin mengerjakan, melainkan sudah ada jadwal tersendiri untuk mengerjakan hal tersebut. Baik, itu juga merupakan ide yang sangat baik juga ya kak ya. Jadi tidak hanya mencatat apa yang harus dikerjakan, tapi kakak juga menerapkan mengenai kapan akan dimulainya untuk mengerjakannya. Iya kak. Lalu selain itu, tadi kita juga membahas mengenai bahwa ketika melihat banyak tugas, pikiran sering muncul adalah saya pasti tidak mampu menyelesaikannya. Jika pikiran itu muncul lagi nanti, kira-kira apa yang ingin kakak lakukan? Saya ingin mencoba berhenti sebentar. Lalu kalimat yang tadi kita buat. Kalau boleh kita ulang lagi, menurut kakak kalimat yang manakah yang kakak pikirkan? Di kalimat yang kalau saya belum bisa menyelesaikan semuanya hari ini, bukan berarti saya gagal. Saya hanya perlu menentukan prioritas dan mengerjakannya satu persatu. Baik, bagus sekali kak. Jadi menurut saya kalimat itu juga terdengar lebih realistis juga ya. Dan juga lebih mendukung dibandingkan pikiran kakak sebelum-sebelumnya. Saya ingin mencoba mengajak kakak untuk mencoba satu latihan sederhana lagi selama seminggu ke depan. Jadi setiap kakak merasa memiliki tekanan tugas yang sangat berat, lalu kakak bisa mencoba mencatat 3 hal. Yang pertama, situasi yang sedang terjadi. Lalu kedua, pikiran yang langsung muncul dalam pikiran kakak. Dan yang ketiga yaitu mengganti pikiran tersebut dengan kalimat yang lebih realistis seperti yang sudah kita latih tadi. Apakah latihan yang saya sarankan tersebut itu bisa memungkinkan untuk kakak lakukan? Saya rasa bisa. Baik, tidak perlu tahu panjang, cukup beberapa kalimat setiap kali tekanan tersebut muncul ya kak ya. Selain latihan tersebut, apalagi yang ingin kakak lakukan untuk menjaga kondisi diri kakak sendiri? Saya ingin tidur lebih awal. Selama ini saya sering begadang karena merasa semua tugas harus selesai hari itu juga. Baik, menurut kakak jam tidur yang lebih realistis itu selama berapa jam? Atau mungkin dari jam berapa? Menurut saya yang realistis itu mulai dari jam 10 hingga jam 5 pagi. Mungkin kalau kepepet saya ingin mulai mencoba tidur maksimal jam 11 malam sih kak. Baik, hal itu juga termasuk seperti target yang cukup realistis juga ya kak ya. Lalu bagaimana dengan waktu istirahat dan ibadah seperti yang sempat kita bahas di awal tadi kak? Saya juga ingin lebih disiplin. Mungkin saya akan menjadikan waktu sholat sebagai waktu berhenti sejenak dari belajar. Baik, saya senang bisa mendengarkan hal tersebut. Dan juga saya menjalani kewajiban jeda tersebut juga dapat membantu tubuh kakak dan juga pikiran kakak beristirahat sebelum kembali belajar. Kalau boleh saya rangkum, ada beberapa langkah yang akan kakak lakukan setelah sesi hari ini. Untuk yang pertama, kakak bisa membuat daftar prioritas tugas sekaligus menentukan waktu untuk mulai mengerjakannya. Selanjutnya yaitu mengganti pikiran negatif dengan kalimat-kalimat yang lebih realistis dan juga positif ketika kakak sudah mulai merasakan adanya tekanan.
Dan yang ketiga yaitu mengenai mencatat situasi seperti pikiran otomatis dan juga pikiran pengganti sebagai latihan selama 1 minggu seperti yang kita bahas tadi. Lalu yang keempat yaitu mulai memperbaiki pola tidur dengan target tidur maksimal seperti yang kakak ucapkan tadi selama sekitar pukul jam 11 malam. Dan yang terakhir, tetap menjaga waktu istirahat serta ibadah agar aktivitas sehari-hari juga menjadi lebih seimbang juga. Dan dari rangkuman tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin kakak rencanakan tadi? Iya, sudah sesuai, Kak. Baik, kalau begitu dari skala 1 sampai 10, seberapa yakinkah kakak dapat menjalani rencana tersebut? Mungkin sekitar 8. Baik, angka 8 itu juga cukup sangat meyakinkan ya kak ya. Buat kakak, apa yang membuat kakak angka tersebut itu bukan 5 atau 6 melainkan 8? Karena saya memang ingin berubah. Setelah sesi-sesi yang saya lakukan dengan kakak, saya merasa masalah saya itu masih bisa diatasi. Jadi bukan hal yang memang sudah terlambat dan gak bisa dibenahi lagi. Baik, saya sudah cukup senang mendengarkan hal tersebut. Berarti kakak sudah mulai memiliki motivasi dari diri sendiri untuk melakukan sebuah perubahan juga untuk lebih baik. Dan sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti konseling sampai sejauh ini? Saya merasa jauh lebih lega, Kak. Dulu saya pikir masalahnya hanya karena tugas yang banyak. Ternyata cara saya berpikir selama ini juga berpengaruh. Baik, saya juga sudah melihat adanya perkembangan dari diri kakak juga. Dan pada sesi pertama kakak lebih banyak menceritakan mengenai apa saja tekanan yang kakak rasakan. Sedangkan pada sesi hari ini, kakak sudah mulai mampu mengenali pola pikir yang memicu tekanan tersebut dan menyusun langkah-langkah yang ingin dilakukan. Dan itu juga merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Terima kasih, Kak. Baik, dari seluruh proses konseling yang telah kita lakukan hari ini, saya dapat melihat bahwa kakak sudah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab tekanan akademik yang diawali mengenai sudah menyusun beberapa langkah yang realistis untuk dilakukan. Mengingat bahwa perubahan ini tidak harus terjadi sekaligus, dan yang terpenting adalah kakak harus terus mencoba untuk menerapkan langkah-langkah kecil secara konsisten dan juga tidak terlalu keras kepada diri kakak sendiri ketika hasilnya belum sesuai dengan harapan. Terima kasih karena kakak sudah bersedia terbuka dan bekerja sama dengan baik selama proses konseling hari ini. Saya sangat menghargai usaha dan keberanian kakak untuk mengenali serta memahami kesulitan yang dialami dari kakak sendiri. Semoga latihan yang telah kita susun hari ini dapat membantu kakak mengelola tekanan akademik dengan lebih baik. Dan jika di kemudian harinya nanti kakak merasa membutuhkan ruang untuk diskusi kembali atau menghadapi kesulitan baru, jangan ragu untuk mencari bantuan. Dan apakah kakak masih ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini? Tidak ada, Kak. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak ya, Kak, atas bantuannya. Baik, sama-sama kak. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah kakak berikan saya selama ini, selama prosesnya konseling ini. Dan saya berharap semua rencana yang sudah disusun juga bisa berjalan dengan baik. Kakaknya semoga tetap semangat menjalani perkuliahan, menjaga kesehatan, dan sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Selamat siang, Kak. Terima kasih, selamat siang, Kak.